berbisnis di bidang asuransi lebih dari 10 tahun. Dan saat ini beliau sudah menangguk sukses dengan menyandang gelar Agency Director. Mari kita sapa Pak Joni Johnson. Pagi Pak Joni. Halo Pak Singgi, apa kabar? Apa kabar? Nah teman-teman, mari kita tanya seputar bisnis asuransi kepada Pak Joni Johnson yang sudah sangat berpengalaman di dunia asuransi. Pak Joni, gini Pak Joni. Nah, tidak bisa dipungkiri ya, bahwa di masyarakat itu memandang asuransi itu seperti apa gitu ya. Suatu hal yang tidak penting mungkin ya. Mungkin Pak Joni bisa memberikan pencerahan. Sebenarnya pandangan masyarakat Indonesia mengenai bisnis asuransi itu seperti apa, Pak? Oke, jadi ada dua ya. Yang satu tentang pandangan masyarakat tentang asuransi. Sebetulnya asuransi itu diperlukan oleh setiap orang, Pak Singgi. Kenapa? Satu kali saya berkunjung ke rumah sakit, itu ada 600 sampai 800 orang setiap hari untuk berobat. Setiap hari di satu rumah sakit ya. Di rumah sakit di sini nih ya, di Surabaya ini ya. Kemudian belum rumah sakit yang lain. Nah, kenapa kok mereka menganggap itu tidak perlu? Karena memang belum kejadian. Tidak pernah sakit, tidak pernah mengeluarkan uang yang banyak untuk berobat. Itu sebabnya mereka bilang, saya tidak perlu, saya tidak butuh. Terus kemudian saya tidak mau ambil asuransi. Nah, di sini tugasnya seorang agen untuk mengedukasi bahwa kita perlu mempersiapkan, kita perlu untuk mengantisipasi kalau misalnya terjadi risiko. Sebagai contoh gini, ada seorang dia bekerja ikut orang, kemudian uangnya pas-pasan, kemudian dia tidak punya uang cadangan. Satu kali dia sakit, kalau dia di cover asuransi sama perusahaan enak, masih tertolong. Tetapi seberapa besar kan pasti ada limitnya ya. Kalau misalnya sakitnya, kalau sakit stroke, kemudian setelah setahun dia tidak sembuh-sembuh, kemudian akhirnya dana untuk berobat dari kantornya habis. Kemudian dia harus dirumahkan. Apakah dia bisa mendapatkan income atau dia bisa mendapatkan dana pengobatan untuk pengobatan selanjutnya? Kemudian apakah dia terus bekerja di perusahaan itu? Nah, seringkali orang itu mengalami sadar, insaf setelah dia mengalami kejadian. Contoh, barusan kemarin saya ditelepon sama nasabah saya yang saya pernah ceritain. Ci, ini sekarang ada sebuah produk Prudential yang sesuai tagihan, yang membuat nyaman. Tapi dia bersikukuh, aku loh sudah 8 tahun ikut asuransi, tidak pernah kejadian sakit, jadi aku tidak mau. Bahkan asuransiku tak kecilin, investasiku aja yang tak besarin. Kemarin dia masuk HCU, High Care Unit, kira-kira begitu ya, di bawahnya ICU. Dan saya melihat di Premier itu tarifnya 1.350.000 untuk accommodation, untuk pemeriksaannya setiap hari 975, jadi almost 2 million, 2 juta. Kalau dia di rumah sakit itu 10 hari, berarti 20 juta. Itu belum obat loh Pak Sini. Belum obat. Belum dokter, belum nanti tindakan-tindakan, belum nanti sewa untuk. Nah, saya pernah juga mengalami kejadian ibu mertua saya sendiri. Memang ibu mertua saya sendiri tidak punya asuransi, kemudian sakit diabetes. Nah, sakit diabetesnya itu menjalar kemana-mana. Nah, singkat cerita, berobat di salah satu rumah sakit Surabaya, dan satu harinya menghabiskan sekitar 25 juta per hari untuk dana berobat. Kalau orang sudah mengalami, biasanya baru sadar. Kalau belum mengalami, biasanya nggak sadar. Nah, tugasnya seorang agen untuk mengedukasi mereka. Supaya apa? Supaya mereka itu dapat pengetahuan bagaimana mereka bisa bersiap-siap sebelum kejadian malang itu terjadi. Jadi kesimpulannya, di masyarakat luas itu memang banyak yang belum melek asuransi ya. Tidak tahu manfaat asuransi itu seperti apa. Maka tugas agen asuransi inilah yang memberi pemahaman, mengedukasi mereka supaya mereka bisa mengetahui mengenai manfaat asuransi dan bisa memproteksi
kondisi keuangan mereka bila mana terjadi musibah gitu ya Pak Joni. Betul. Ya? Jadi saya juga berterima kasih sama pemerintah Indonesia yang telah menyediakan BPJS kepada seluruh masyarakat Indonesia yang pastinya digunakan, yang pastinya sangat bermanfaat buat banyak orang. Di rumah sakit ini aja 600 sampai 800 orang per hari untuk berobat. Iya. Itu saya tahunya karena saya ngantarkan ibu saya, karena ibu saya sudah nggak bisa pakai asuransi swasta, harus pakai asuransi dari pemerintah. Terima kasih buat pemerintah Indonesia yang telah menyediakan BPJS ini, yang membuat kita semua sadar bahwa BPJS itu penting, asuransi itu penting. Iya. Dan proses edukasi itu dilakukan mulai sekarang. Kenapa? Karena semakin lama biaya rumah sakit semakin lama semakin tinggi. Dan kalau misalnya sakit, kadang cuma kontrol saja untuk check up saja bisa 1 juta, bisa 2 juta. Nah kalau orang gajinya katakan 5 juta, kesedot 1-2 juta, itu akan mengganggu perekonomiannya. Oh, iya. Itu kalau dia rawat, kalau untuk rawat jalan. Bagaimana kalau dia rawat inap? Rawat inap yang paling murah 250, yang paling mahal bisa 2-3 juta per malam. Iya. Nah, apakah uangnya tidak lebih baik dialokasikan ke asuransi? Nggak semua sih, sebagian kecil. Tetapi kalau terjadi sebuah resiko, maka asuransi yang bayar. Jadi kita alihkan resiko. Iya. Jadi pada waktu seseorang itu masih merasa sehat, bertahun-tahun tidak pernah rawat inap di rumah sakit, dia merasa asuransi itu nggak penting ya Pak Joni ya. Tapi pada saat benar-benar ada musibah sakit atau kecelakaan sehingga perlu rawat inap, nah pada saat itulah sebenarnya asuransi itu sangat diperlukan. Ya, betul. Itu ya Pak Joni ya. Betul, karena gini, kembali lagi ke nasabah saya yang saya ajak untuk meningkatkan polisnya atau upgrade polis, nggak mau. Akhirnya dia sadar sekarang, dia mulai sadar dia mau buka BPJS, dia mulai sadar dia harus nambah asuransi, tapi itu sudah telat. Kenapa? Karena sudah bentar lagi pasang ring jantung. Nah, pasang ring jantung paling murah di Indonesia 60 sampai 90 juta untuk 1 atau 2 ring. Nah, kalau misalnya itu pasangnya banyak ring, maka biayanya akan jauh lebih mahal lagi. Seperti itu. Iya. Jadi kalau sudah mengalami pasang ring seperti itu, tentunya orang sudah tidak bisa lagi mengambil polis baru atau upgrade polisnya ya Pak Joni Nggak ya? bisa, kecuali di Prudential memang dia sudah jadi nasabah yang lama, dia bisa jadi dapat tawaran untuk upgrade polisnya, tetapi tidak semua yang dapat tawaran. Oh, Iya. hanya orang-orang pilihan ya. Iya, orang-orang yang sudah lama ikut asuransi, yang punya manfaat asuransi tertentu, dia bisa upgrade polisnya meskipun pernah sakit, tetapi harus punya dulu. Kalau dia tidak punya, sudah sakit, mau ambil. Jadi sebetulnya asuransi itu dimiliki sebelum sakit, sebelum musibah terjadi. Tapi kalau misalnya musibah terjadi, misalnya sakit jantung, kalau sakit jantung ini komplikasinya kemana? Ginjal, komplikasinya kemana? Ke hipertensi, komplikasinya kemana? Banyak. Nah kalau sudah kayak gitu, 1 hari 25 juta. Luar biasa besar ya. Ya. Nah teman-teman sekalian, betapa berharganya info yang disampaikan Pak Joni Johnson kepada kita pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Joni Johnson pagi ini bisa bermanfaat, menambah pengetahuan teman-teman sekalian di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih Pak Singgi atas kesempatannya bersharing bersama bermanfaat. kami. Semoga bermanfaat teman-teman. Teman-teman, bila teman-teman merasa video kami bermanfaat, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi berikutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah mengikuti dengan setia video-video kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye, God bless you all.